Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Political dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda. Tentu saja masih dalam rangkaian mengupas kisah perjalanan dan langkah juga strategi dalam proses kontestasi politik di Kabupaten Garut. Saya akan menghadirkan salah satu talenta politik perempuan milik Kabupaten Garut, tentu saja yang baik dari yang terbaik, ya. Saya hadirkan seorang sosok pengusaha, tentu saja ini latar belakangnya pengusaha, tetapi tiba-tiba di kontestasi ini, di tahun politik ini, terjun ke politik praktis. Siapakah beliau? Sudah ada di hadapan saya Ibu Hajah Yayah Rokayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerah, weh. Segar benar. Segar benar. Karena memang Ibu berada di partai segar benar ya. Iya. Pemirsa kalau bicara segar benar itu pasti di Partai Keadilan Sejahtera. Benar kan? Betul. Yang menarik dan saya ingin mengawali perbincangan kita kali ini adalah sejak kapan Ibu bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, kemudian siapa yang menginspirasi? Kalau punya mentor politik, siapa mentornya? Iya. Kebetulan saya lama di Jakarta. Lama di Jakarta. Iya, 22 tahun di Jakarta, pas pandemi mau istirahat ceritanya di Garut. Oke. Jadi saya beli tempat istirahat. Tiba-tiba dilamar sama ketua DPD PKS Garut untuk ikut di partai. Iya. Berarti Dr. Helmi yang datang? Iya. Oke. Berarti 22 tahun di Jakarta itu merintis usaha atau mengembangkan usaha? Jadi saya setelah lulus sekolah SMA, kebetulan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Saya sempat kuliah ada berapa tahun di Tasik. Nah gitu langsung melanjut ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Kuliah sambil kerja. Luar biasa. Dan Ibu memang lahir di sini, Bayongbong? Oh, asli Bayongbong. Asli Bayongbong. Sudah gak kelihatan Bayongbongnya soalnya karena kelamaan di Jakarta. Iya. Ibu bidang apa? Mohon izin usaha yang digelar saat ini. Jadi saya mungkin dari backgroundnya dulu anak yatim ya. Kelas 1 SD, ayah saya meninggal. Mungkin saya tuh dari usia 11-12 tahun itu sudah mandiri. Pikiran saya tuh sekolah apapun caranya gitu ya. Tanpa seorang ayah? Iya, jadi ibu saya yang seadanya ini gitu ya, kakak-kakak saya bantu. Sampai perjalanan saya ingat di Garut tuh, ke sekolah tuh harus naik angkot 2 kali. Naik angkot 2 kali? Daerah mana itu Bayongbong? Dari Madrasah. Madrasah Aliyah. Jadi saya naik angkotnya sekali, satu kalinya jalan kaki. Jalan kaki? Setiap hari gitu ya. Perjuangan saya harus menjadi wanita mandiri, wanita berprestasi. Saya merantau ke Jakarta, kerja di beberapa perusahaan asing, di perusahaan India, Arab, China, orang Jawa, macam-macam ya. Siapa yang membawa ke Jakarta? Melamar dari mulai nol dulu, sales marketing, tanpa tutorial, langsung berangkat, jadi berbekal ijazah. Iya, jadi sambil kerja, jadi dari situ kuliah lagi saya, bekerja. Udah punya ilmu background kayak gitu, saya buka sendiri. Bu Haji ini kalau nggak salah Eskom, sarjana komunikasi. Iya, sarjana komputer. Sarjana komputer. Iya. Eskom, Ikom kalau ilmu komunikasi ya. Sarjana komputer. Memang basically eksak atau tidak? Jadi enggak, justru dari base dulu awal mula mungkin ada beasiswa di Tasik itu dari jalur informatika, tapi ya saya karena beasiswa ya saya datang ke sana tapi saya pengen memperdalam jurusannya juga sistem informasi. Sistem informasi ya. Jadi dari situ saya udah punya home entertainment sendiri, produksi di sini anak-anak. Saya bekerja di situ, saya bisa pas keluar tuh saya produksi sendiri. Saya kerja di penerbitan, di percetakan, saya punya penerbit sendiri. Punya penerbitan sendiri. Udah, ini memang perempuan masagi kalau orang. Iya, sempat dulu di partai lain dilamar sama partai ada PBB itu. Waktu itu. Dulu ya di DPR RI. Tapi ya itu tidak masuk. Tidak berhasil masuk ke parlemen karena electoral threshold-nya ya. Nah, udah kayak gitu pas ke Garut ini kedua kali sama. Kenapa? Ada sesuatu yang berbeda ketika Anda menjalani usaha sebagai seorang profesional dengan menjalani politik. Apa sisi perbedaan atau sisi persamaannya? Saya sebetulnya itu kan tidak ada keinginannya berpolitik atau menjadi caleg awal mula ya gitu. Tapi kepedulian sebetulnya mungkin udah qadarullah ya. Karena kalau saya backgroundnya usaha, saya lebih senang di dunia usaha ya. Buat apa lagi gitu kan? Kalau tidak ingat kampung halaman, terus diminta sama seorang DPD ya dulu Pak Wakil Bupati.
Dan melamar langsung 2 kali, sampai itu kan berarti serius. Serius. Dari situ saya buat apa? Saya di Jakarta dikenang, saya di luar negeri dikenang, tapi di Garut sendiri di kampung tidak dikenal. Ya. Artinya belum balik ke Garut. Ya, jadi kalau pengalaman sih alhamdulillah, saya dulu ada bisnis ke luar negeri juga. Jadi ke Asia Tenggara ya, terus Malaysia, Singapura, Brunei. Dan saya kalau pengalaman tuh udah keliling dunia mah udah hampir 30 negara. Udah 30 negara keliling dunia. Ya, jadi ilmu mah ada ya. Aman lah. Gitu. Makanya tidak salah kalau saya bilang ini seorang politisi perempuan yang masagi sebenarnya. Karena segalanya sudah siap. Kembali pada kiprah politik. Anda diberi kesempatan oleh partai Anda ke provinsi? Iya, jadi awal mula dilamar ke pusat. Ke pusat. Iya, saya bilang mengukur diri lah. Kenapa kan nggak? Karena memang baru datang ya, baru balik ya. Itu juga luar biasa ya, nomor 23 itu kan. Oh, dahsyat ya, nomor 3 itu udah 3 besar tuh. Ya, jadi saya merangkul, karena saya backgroundnya usaha, itu saya merangkul pengen Garut itu perekonomiannya bangkit. Dari sisi ekonomi. Iya, jadi saya membina UMKM. Kebetulan saya di PKS diangkat jadi Dewan Pakar. Oke, udah masuk langsung di struktur ya, di DPD ya. Jadi saya di ICMI, jadi Ketua Asosiasi Pengusaha Muslimah Khadijah ICMI untuk Kabupaten Berarti Garut. memang sudah aktivis organisasi ya latarnya. Kalau di Jakarta saya HIPMI gitu. Di HIPMI juga. Terus di UMKM jadi penasehat. Oke. Dan di anak muda juga diangkat jadi Ketua Relawan Muda Garut. Mantap. Ini yang menarik, perlu masyarakat tahu di Garut ini. Ketika pertama kali menginjakan Garut, kemudian masuk bergabung di partai politik, apa respon kawan-kawan, saudara atau keluarga? Iya, awal mula kan kok mau ke politik, terus dia gini-gini. Saya ini kan berdasar kayak gini. Kayak seperti Anies Baswedan, seorang pendidik ya, rektor, saya tahu di Jakarta gitu ini. Punya reputasi. Tapi karena terpanggil, jadinya kayak saya juga. Ini mungkin karena kok bisa Kak Dr. Helmi nyasar, mungkin terpanggil juga dari situ. Qadarullah saya harus siap. Saya mempertaruhkan jiwa raga istilahnya untuk kemajuan Garut melalui jalur politik. Karena kalau kita tidak melek politik, kita diam aja, nanti kita tertinggal, bahkan kita tidak berubah, nanti kita akan punah gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa menerima pinangan PKS? Padahal ada banyak partai lain dalam tanda petik ya. Bisa saja misalnya yang mengantarkan ibu lebih cepat partai-partai yang lebih besar dari PKS. Kenapa PKS begitu langsung klik atau ada chemistry? Awal mula juga kan mereka tidak tahu ya, saya bergaul dengan PKS pusat. Jadi saya itu punya penerbitan distributor, kantornya persis di belakang DPP PKS di Mampang Perapatan. Berarti PKS itu buat Bu Haji ini bukan hal yang mereka nggak tahu kan, tidak ada referensi di mana-mana. Pas kita ngobrol-ngobrol makanya diangkat langsung jadi dewan pakar. Luar biasa. Jadi kalau bergaul sama yang buku-buku seperti Pak Tifatul Sembiri, dulu Pak Hadis Mata, jadi yang PKS yang lama Nur Wahid, itu semua saya distribusiin. Bahkan yang distribusi Samurobi ribuan keping saya distribusiin, saya jual, dan saya bergaul memang sama mereka. Dan saya ikut PKS Expo, saya support 10 stand gitu di Istora. Malah berarti bergabung dengan PKS itu karena sejak lama mengenal itu. Kemudian bicara strategi, bukan strategi upaya yang dilakukan di Garut. Bagaimanapun kan 22 tahun meninggalkan Garut. Tentu menjadi sesuatu yang agak butuh penyesuaian. Betul. Langkah-langkah apa saja sudah ditempuh selain bersilaturahmi kembali merajut komunikasi dengan yang banyak hikmah yang saya petik itu ya, saya sampai setahun hampir sosialisasi. Jadi pas saya dilamar itu, walaupun masih DCS, belum itu saya udah turun terjun. Udah racing ya udah. Dari situ saya bagaimana merangkul kayak asosiasi-asosiasi yang besar, serikat-serikat pekerja, terus organisasi-organisasi, baru terjun ke masyarakat, memang memperkenalkan diri. Ya kita dengan segala upaya ya karena kita dianggap ya lama di Jakarta, tapi saya cuma punya ilmu, punya pengalaman. Alhamdulillah banyak yang tadinya Garut tidak tahu sisi mana-mananya, jadi kita bisa sampai ke gunung, ke laut, kemana, cuman tahu ini aja. Tapi pas setelah mengenal politik di ini, banyak hikmah lah gitu. Berarti kalau boleh punya referensi sudah berapa titik atau ratusan titik yang diinjak lagi di Garut ini? Kayaknya satu Garut itu sudah hampir 80%. Sudah ya, berarti 42 kecamatan tuh minimal satu kecamatan sudah pernah diinjak ya. Gitu. Kemudian apa saja yang dijumpai di masyarakat Garut secara umum?
beraneka ragam ya. Contoh saya yang prihatin itu dari lapangan pekerjaan ya. Kayak saya buka bakso Iga Garut itu ada 2 ya. Satu di Bayongkong, satu di Garut. Di Garut di depan Pemda. Itu hanya usaha kecil ya menurut saya tuh. Hanya saya pandemi saya buka untuk lapangan pekerjaan. Itu ngelamar itu bukan ratusan lagi. Yang ingin bekerja di situ. Iya, jadinya saya sedih ya dari situ ya. Jadinya itulah yang saya terpanggil. Kayak usaha-usaha tuh Pak Garut itu bagus banget, punya potensi sumber daya alamnya luar biasa. Kenapa kok tidak maju? Gitu ya. Berarti ada yang salah di sini. Iya. Kebetulan saya punya travel ya. Saya travelnya tapi ke luar negara ya. Saya pengen nanti misalkan kalau diamanahin jadi saya pengen Garut itu jadi destinasi wisata internasional. Wow. Jadi UMKM go digital go internasional. Wow, dasar. Karena apa? Kita sekarang zaman digital. Kemarin saya edukasi ke masyarakat, ngasih pelatihan-pelatihan itu, kan selama ini nggak bisa jualan kita tradisional. Nggak bisa online. Iya, sekarang diajarin. Mereka kan kadang nggak paham. Saya bawain orang IT-nya, saya bawain ke sana, justru masyarakat gini. Nah ini yang kayak gini pengen caleg tuh. Memberikan langsung ya, kasih umpan, kasih ini. Jangan saya juga edukasi, jangan mau dikasih uang 50.000, 100.000, sengsara 5 tahun. Tetapi kita kasih bekal kemampuan dalam bentuk edukasi pengetahuan dan itu direspon positif. Wah positif banget. Jadi saya niatnya gini, jadi nggak jadi nyalek, bisa jadi amal. Jadi nggak jadi anggota dewan, tetap punya investasi. Investasi kayak gitu. Yang menarik kemudian ada target nggak dari partai Anda? Misalnya Anda ini kan didaulat sebagai vote getter lah pastinya ya. Vote getter ini kan tugasnya bagaimana mendongkrak suara partai naik. Kalau target sih nggak ada ya. Kita jadi mengalir ya? Iya mengalir aja. Kalau maksudnya partai tidak harus segini enggak. Karena kan PKS tahu sendiri dong partai yang paling kalau bukan paling ini ya paling miskin menurut saya mah. Iya sendiri ya. Kalau yang lain-lain mungkin ada ya. Jadi gitu mah. Kayak saya juga pas dilamar juga saya ngetes dong ke PKS. Ada nggak operasional partai? Enggak, saya tanya. Ada mahar nggak? Jadi kalau dari awal udah mahar-mahar gitu udah nggak betul lah. Karena saya gitu kan. Nggak ada tapi kan. Nggak ada yang kayak gitu-gituan. Berarti itu yang betul dan saya mau berjuang. Jadi saya dengan ya materi yang punya kita itu semuanya berjuang untuk kemajuan masyarakat. Itu ikhlas aja lah kita mengalir. Kalau target sih saya pribadi ada. Gitu. Ada, harus ya. Masa tidak ada target? Ada. Berbicara target ini kan menarik. Semua orang berlomba, mungkin kalau di Anda aja di PKS, Bu Haji harus bersaing dengan 6 calon lain kan, karena 6 kursi yang dikejar. Sebenarnya di internal komunikasi Anda dengan sesama caleg seperti apa? Kira-kira semuanya bergerak atau hanya boleh dihitung jari dari 6 orang ini yang kemudian bergerak, happy aja. Kita bukan lawan ya, tapi kita kawan. Sama-sama membesarkan partai gitu. Jadi seru aja gitu. Kalau tidak salah saya dapat bocoran, PKS ini punya proyeksi 2 kursi kalau tidak salah untuk ke provinsi ini. Memaknai peluang ini seperti apa yang Anda lakukan? Kalau lihat dari beberapa survei, kemarin saya hadir di Holiday Inn Bandung ya, dipanggil sama DPW di sana, caleg provinsi sama pusat. Itu surveinya kalau PKS provinsi kayaknya 2 kursi. Itu menurut survei. Kan tahu ya. 14 Februari lah nanti kita buka. Tapi kalau lihat dari pergerakan di lapangan, PKS itu ya unggul lah kalau saya lihat. Memang. Lagi kelihatan ada peningkatan ya. Mungkin Anda juga merasakan itu adalah efek Anies? Oh, tentu. Anies luar biasa karena kan kayak euforia ya. Jadi euforia masyarakat ternyata pas terjun. Saya kan kampanye juga ngasih edukasi, tidak memilihkan harus satu paslon ini. Saya edukasi, saya bawa surat suara. Silakan 5, gitu ya. 5 surat suara ini. Saya tanya dulu audiens, misalkan siapa pro-nya ke sini. Nah, itu saya berbicara. Misalkan tapi kalau ada pilihan yang lain silakan gitu. Tidak memaksa ya. Ternyata saya lihat banyak juga yang euforia Anies. Luar biasa. Baik pemirsa, kita masih ingin masuk ke segmen akhir. Pertanyaan terakhir ini yang barangkali juga memberikan kesempatan untuk mempresentasikan sosok perempuan pengusaha yang saat ini tengah berupaya atau menjemput takdirnya di dunia politik. Barangkali ingin ada sesuatu yang disampaikan untuk warga Garut, pemirsa Challenge Politik kali ini. Ya, ke masyarakat Garut tentunya ya. Jadi pilih pemimpin yang amanah. Jadi pilih pemimpin yang betul-betul mengerti ya untuk perubahan gitu. Jadi siapapun, jadi pilih yang terbaik dari sekian yang baik. Gitu. Jadi
yang mimpin. Kalau dari atasnya kita baik, semua yang ini aspirasi juga nyampe. Jadi jangan mau ya kita tuh dibeli suara. Jadi kita harus betul-betul selektif. Itu aja kalau saya lihat, ya mau dari presidennya pilih yang terbaik, dari sekian yang baik, dari partainya atau anggota legislatif pilih yang berkompeten, gitu, yang amanah. Kita insya Allah lah kalau itu mah akan membawa berkah kalau saya lihat. Iya, itu aja. Oke, baik. Senang sekali dan saya berkesempatan bisa bertemu dengan talenta politik yang sangat luar biasa hebat dan sangat menguasai strategi politik walaupun berbasis pengusaha. Beliau adalah Haja Yayah Rokayah, Eskom, dan kita bukan hanya yang pertama berjumpa, tentu saja di lain kesempatan kami akan kembali menghadirkan dalam segmen yang lain. Tetap bersama Challenge Politik Talent. Saya undur pamit dari ruang visual Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.